Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadirin bapak-bapak jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih Masjidil Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibu-ibu yang ada di atas yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam kedua daripada bulan suci Ramadan. Subhanallah, ada beberapa amalan yang sangat penting di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah tilawah Al-Quran. Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana setelah perintah daripada puasa, Allah menerangkan bahwasannya di bulan suci Ramadan Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fakir mengajak kepada semuanya yang hadir di sini. Mumpung ini bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita memiliki target di mana kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau di luar daripada bulan suci Ramadan kita tidak bisa mencapai khatam 30 juz, maka mari kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini kita bisa khatam 30 juz sendiri. Karena Nabi bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yang dimaksud adalah Al-Quran, ya, falahu hasanah, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi ini bulan suci Ramadan, semua kebaikan akan dilipat gandakan. Maka merugilah orang-orang yang menghabiskan waktunya di bulan suci Ramadan ini hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Kalau memang tidak penting kita membuka handphone, lebih baik tidak usah membuka handphone. Maka yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membenarkan daripada bacaan Al-Quran kita. Misalnya habis subuh kita membaca 5 halaman, habis duhur 5 halaman, kemudian habis asar, habis maghrib, habis isya, dan seterusnya. Maka satu hari satu malam kita sudah memperoleh daripada 2,5 juz. Karena 1 juz itu kurang lebih adalah 20 halaman dan 10 lembar. Jadi kalau ada 5 waktu, satu waktu kita menghabiskan 5 lembar, maka dalam sehari semalam 24 jam kita mendapatkan 2,5 juz. Artinya apa? Berarti kita memiliki target. Kalau seandainya 15 bulan, 15 hari pertama, insya Allah kita sudah khatam 30 juz. Penting sekali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Kenapa? Di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin, menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan amanah daripada Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpin jutaan malaikat. Kenapa? Malaikat Jibril alaihissalam diamanahi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan diri kita pribadi. Kalau diri kita install, kita dekatkan dengan Al-Quranul Karim, maka insya Allah secara otomatis Allah pun akan memuliakan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran, dan Allah juga akan merendahkannya dengan Al-Quran. Kalau kita semua jamaah Masjid Al-Falah berbondong-bondong, semangat, optimis,
membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, semuanya, baik anak-anaknya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, maka insya Allah rizki kita akan berkah, umur kita akan berkah, dan seluruh daripada kota Depok ini, bahkan sampai Indonesia, akan menjadi tanah air yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena wasilah keberkahan Al-Qur'anul Karim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ada amalan juga yang sangat penting di bulan suci Ramadan, di mana kita harus berbagi walaupun dengan sebutir kurma saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah dirimu itu dari api neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Artinya apa? Kita harus menjadi pribadi yang mau bersedekah. Bisa bersedekah dengan ilmu, dengan harta, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan pengalaman kita, atau dengan harta kekayaan kita sekalipun. Kalau memang kita memiliki, maka mari sama-sama kita pergunakan untuk bersedekah. Dan Quran juga mengajarkan kalau bersedekah jangan pilih yang paling buruk daripada harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan memperoleh suatu kebaikan sebelum kamu menyedekahkan daripada apa yang engkau cintai. Jadi apa yang kita cintai, maka sebaiknya sebagiannya kita sedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada sahabat kita, kepada tetangga kita. Kalau kita memakan daging, maka yang harus kita sedekahkan adalah daging. Kalau yang kita makan adalah daging ayam, maka yang harus kita sedekahkan juga adalah daging ayam. Jangan kita memakan daging ayam, tetapi yang kita sedekahkan adalah tahu ataupun tempe. Analoginya seperti ini. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda, "Dawu mardhakum bis-shadaqah." Obatilah sakit kalian itu dengan bersedekah. Siapa yang susah, siapa yang terlunta-lunta, siapa yang sempit hatinya, maka perbanyaklah bersedekah. Maka insya Allah setiap sedekah yang kita berikan di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita pun akan memperoleh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.